Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin memperkenalkan diri Pak. Taruna Madya atas nama Andiksan, NIT 2442049, nomor urut 16. Nah, pada kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan berkaitan erat dengan keselamatan pelayaran, yaitu strategi penanganan saat terjadi kerusakan peralatan di kapal. Di laut, kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Peralatan yang tadinya berfungsi baik tiba-tiba bisa mengalami gangguan atau kerusakan. Jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat, hal ini bisa membahayakan keselamatan jiwa, keamanan kapal, hingga kargo yang dibawa. Nah, selama sekitar 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan lengkap dengan satu contoh kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. Mari kita simak bersama. Secara sederhana, strategi penanganan kerusakan peralatan di kapal dibagi menjadi 4 tahapan utama. Ini bukan sekedar perbaikan teknis, tapi juga manajemen situasi agar bahaya tidak meluap. Yang pertama, tahap identifikasi dan pengalaman. Begitu ada laporan atau ditemukan kerusakan, langkah pertama adalah mengetahui apa yang rusak, seberapa parah kerusakannya, dan apa dampaknya terhadap operasional kapal. Kita juga harus segera mengamankan area sekitar agar tidak awal kapal lain yang terluka. Yang kedua, tahap pelaporan dan koordinasi. Setelah diketahui jenis kerusakannya, langkah berikutnya adalah melapor kepada perwira jaga terlebih dahulu, lalu kepada nakoda. Yang ketiga, tahap tindakan penanganan sementara atau perbaikan. Disinilah keahlian awak kapal diuji berdasarkan jenis kerusakannya. Tim teknis akan melakukan perbaikan secepat mungkin. Yang keempat, tahap evaluasi dan pencatatan. Setelah peralatan berfungsi kembali atau kondisi sudah aman, kita harus mencatat kejadian ini di buku harian kapal dan buku mesin. Contoh kasus atau ilustrasi sederhana supaya teman-teman lebih paham. Saya berikan satu ilustrasi kasus yang sering terjadi, kerusakan salah satu mesin utama kapal saat berlayar. Misalkan kapal kita sedang berlayar menuju pelabuhan tujuan dengan 2 mesin utama. Tiba-tiba terdengar bunyi berisik dari ruang mesin, lalu alarm peringatan berbunyi dan satu mesin utama mati total karena ada kerusakan pada sistem pelumasan oli. Mari kita lihat penerapan strateginya. Tahap 1, identifikasi. Perwira mesin segera memeriksa dan memastikan bahwa mesin tersebut mati karena tekanan oli turun drastis. Tahap kedua, pelaporan. Perwira jaga di anjungan segera melapor ke nakoda. Nakoda memutuskan untuk mengurangi kecepatan kapal dan tetap berlayar menggunakan satu mesin yang masih berfungsi agar kapal tetap terkendali dan aman. Tahap 3, penanganan. Tim teknis segera mengecek sumber masalah. Ternyata ada sumbatan pada saringan oli. Mereka langsung membersihkan saringan tersebut, mengecek sisa oli, dan memastikan sirkulasi lancar kembali. Tahap keempat, pencatatan. Kejadian ini dicatat lengkap, termasuk jam kejadian, tindakan yang diambil, tindakan dan penyebabnya nanti saat sandar di pelabuhan. Bagian perawatan akan memeriksa lebih dalam apakah ada komponen lain yang ikut rusak. Dengan strategi ini kapal tetap aman, tidak mengalami kecelakaan dan masalah teratasi dengan tertib. Bayangkan jika saja mesin kedua ikut rusak atau kapal menjadi tidak terkendali di tengah laut. Nah, itulah uraian strategi menangani kerusakan peralatan di kapal, mulai dari identifikasi, laporan, penanganan, hingga pencatatan lengkap dengan contoh kasus kerusakan mesin utama. Intinya, kunci utamanya adalah cepat, tetap, dan tertib di laut. Keterampilan teknis itu penting, tapi kemampuan mengikuti prosedur dan bekerja sama jauh lebih menentukan keselamatan kita semua. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua terkait prosedur keselamatan pelayaran. Mohon Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.